Saya mendapat beberapa pertanyaan yang masuk ke WA dan inbox saya. Pertanyaan yang pertama, apakah kepala desa atau hukum tua bisa melakukan mutasi perangkat desa? Dan pertanyaan yang kedua, apakah perangkat desa bisa diberhentikan oleh seorang penjabat kepala desa? Sekedar informasi bahwa hukum tua adalah sebutan untuk kepala desa di daerah Minahasa. Dan bagi yang baru melihat video saya, untuk pertanyaan yang kedua, itu bisa Anda lihat di video YouTube saya sebelumnya terkait dengan perbedaan status penjabat dan PLT kepala desa. Di situ saya jelaskan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang penjabat kepala desa. Mari kita jawab satu-satu pertanyaan ini. Apakah seorang kepala desa bisa melakukan mutasi perangkat desa? Dan untuk menjawab ini, kita perlu membaca dulu Undang-Undang Nomor 6, PP 43, Permendagri 83, dan Permendagri Nomor 67. Ya, kata mutasi hanya ditemukan pada Permendagri Nomor 67 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Dan mutasi ini menjelaskan tentang tata cara untuk pengisian perangkat desa yang kosong. Bisa dilihat pada pasal 7 ayat 4 huruf A. Kata mutasi digunakan untuk mengisi jabatan yang kosong. Artinya, jika melihat pasal ini, maka ketika perangkat desa terisi semua, maka kepala desa tidak bisa melakukan mutasi perangkat desa. Dan terkait pertanyaan apakah penjabat kepala desa bisa memberhentikan perangkat desa, jawabannya adalah bisa. Tetapi ada mekanismenya, ada aturan yang harus dipenuhi. Dan supaya lebih mudah untuk memahami, saya akan coba menjelaskan tentang sistematika pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Yang pertama terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Untuk memahami ini, kita tidak bisa hanya mempelajari satu Permendagri saja, tetapi kita perlu untuk membaca mulai dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP 43, termasuk Permendagri Nomor 83 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017. Ya, perangkat desa bisa diberhentikan ketika meninggal dunia, ketika permintaan sendiri, dan bisa diberhentikan oleh kepala desa. Dan syarat-syarat untuk memberhentikan perangkat desa juga sudah sangat jelas. Di antara lain adalah ketika yang bersangkutan berumur 60 tahun atau terpidana minimal 5 tahun, berhalangan tetap, tersangka kasus korupsi atau terorisme, kemudian melanggar larangan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Nah, apa saja yang menjadi larangan perangkat desa? Perangkat desa antara lain tidak boleh merugikan kepentingan umum, terlibat organisasi terlarang, menjadi pengurus partai politik, menyalahgunakan kewenangan, atau meninggalkan tugas selama 60 hari. Dan ketika perangkat desa melakukan larangan tersebut, kepala desa bisa memberikan sanksi administrasi yang pertama, seperti teguran tertulis atau teguran lisan. Dan yang kedua, kepala desa bisa melakukan pemberhentian sementara. Dan ketika pemberhentian sementara tidak pun diindahkan, maka dapat dilakukan pemberhentian. Dan syarat untuk pemberhentian sementara dan pemberhentian harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Itu sistematika tentang pemberhentian seorang perangkat desa. Ya, untuk sistematika pengangkatan perangkat desa berdasarkan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 dan turunannya sampai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017, ada 3 cara untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong. Yang pertama dengan PLT, artinya ada perangkat desa yang merangkap jabatan. Yang kedua dengan mutasi, artinya ketika ada jabatan kosong, kepala desa dapat melakukan perpindahan atau rotasi, demosi, atau promosi terhadap jabatan perangkat desa yang lain untuk mengisi jabatan yang kosong. Dan yang ketiga adalah lewat tim penyaringan dan penjaringan. Caranya adalah
Ketika terjadi kekosongan perangkat desa, kepala desa mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada jabatan perangkat desa yang kosong. Dan kepala desa membentuk tim yang minimal terdiri dari 3 orang, ketua, sekretaris, dan anggota. Tugasnya adalah untuk melakukan seleksi terhadap masyarakat yang mendaftar sebagai perangkat desa. Dan ketika tim sudah mendapatkan hasil, minimal 2 orang yang dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Ketika camat memberikan rekomendasi, maka kepala desa bisa menetapkan atau mengangkat yang bersangkutan menjadi perangkat desa. Kira-kira itu sistematika tentang pengangkatan perangkat desa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, atau komen.